Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar, merenung, dan mengambil hikmah dari kisah para nabi, sahabat, dan perjuangan umat Islam. Karena setiap kisah dalam Islam bukan sekadar cerita, tapi cahaya yang menuntun hati menuju Allah. Hari ini kita akan menelusuri kisah seorang sahabat mulia, seorang budak yang dipilih Allah untuk meninggikan kalimatnya. Inilah kisah Bilal bin Rabah, suara azan pertama yang lahir dari derita, namun menggema hingga ke seluruh dunia Islam. Di tengah panas terik padang pasir Makkah, seorang budak berkulit hitam berjalan dengan langkah lemah. Tubuhnya penuh luka cambuk, namun matanya memancarkan cahaya yang tak bisa dipadamkan siapapun. Namanya Bilal bin Rabah, seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang bangsawan Quraisy yang kejam dan sombong. Sejak kecil, Bilal tidak pernah merasakan arti kebebasan. Setiap hari, ia bekerja tanpa henti, menahan lapar, haus, dan siksaan. Tapi di dalam jiwanya Bilal punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh tuannya, hati yang bersih dan haus akan kebenaran. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah yang mengajak manusia untuk meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Pesan itu sederhana, tapi mengguncangkan hatinya. Ia sering mendengar orang-orang Quraisy mencaci Muhammad, tapi Bilal justru penasaran. Dalam diam, ia mendengarkan bacaan Al-Quran dari para sahabat. Ketika telinganya menangkap firman Allah yang penuh kasih dan kebenaran, hatinya bergetar. Ia tahu, inilah yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, Bilal pun mengucapkan kalimat agung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Namun ucapan itu membawa penderitaan. Ketika Umayyah mengetahui Bilal telah memeluk Islam, amarahnya meledak. Ia menyeret Bilal ke tengah padang pasir. Matahari membakar kulitnya. Dadanya ditekan batu besar. Setiap cambuk menghantam tubuhnya, Umayyah berteriak, "Bilal, katakan bahwa Lata dan Uzza adalah Tuhanmu." Tapi Bilal hanya menjawab dengan satu kata yang mengguncangkan langit. Ahad, Ahad, Ahad. Hari demi hari Bilal disiksa, tapi imannya tak tergoyahkan. Sampai akhirnya Allah mengirimkan penolong, seorang lelaki berhati lembut, sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Melihat Bilal tersiksa, Abu Bakar menebusnya dengan hartanya sendiri. Dengan suara tegas, Abu Bakar berkata kepada Umayyah, "Ambillah harga berapapun yang kau minta, aku akan membebaskan Bilal." Dan sejak hari itu, Bilal bukan lagi budak manusia. Ia menjadi hamba Allah yang merdeka. Ia mendatangi Rasulullah, dan disitulah pertemuan indah itu terjadi. Rasulullah menyambut Bilal dengan senyum lembut. "Selamat datang wahai Bilal. Kini engkau saudara kami dalam Islam." Bilal menunduk haru. Air matanya jatuh. Ia tak pernah dipanggil saudara sebelumnya. Kini seorang nabi Allah memanggilnya begitu. Ketika Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, Bilal ikut serta. Ia senantiasa berada di sisi Rasulullah. Rasulullah mempercayainya bukan karena kedudukan, tapi karena keimanannya yang tulus. Suatu hari, Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara langkah kakimu di surga." Bilal terkejut. "Ya Rasulullah, amal apa yang membuatku sampai seperti itu?" Beliau semenyum. "Setiap kali engkau berwudu, engkau selalu sholat 2 rakaat sunnah setelahnya. Amal yang kecil, tapi dilakukan dengan keikhlasan yang besar." Dan ketika syariat azan turun, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suara Bilal menggema di seluruh Madinah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang lembut namun mengguncang hati. Setiap kali Rasulullah mendengar azannya, beliau tersenyum penuh cinta. Bilal menjadi suara panggilan langit yang hidup di bumi. Dan Bilal juga bukan hanya muazin. Bilal adalah pejuang tangguh. Ia ikut berperang di Badar, Uhud, dan Handak. Di perang Badar, ia berhadapan dengan orang yang dulu menyiksanya, Umayyah bin Khalaf. Dengan penuh keyakinan, Bilal berkata, "Hari ini engkau akan menerima balasan atas kejahatanmu." Dan Umayyah pun tewas di tangan kaum muslimin. Bilal sujud syukur, bukan karena dendam, tapi karena keadilan Allah telah datang. Hari demi hari berlalu, Bilal tetap setia di sisi Rasulullah. Namun suatu pagi, langit Madinah terasa gelap. Udara hening, burung pun seakan berhenti berkicau. Kabar itu datang, Rasulullah wafat. Bilal yang mendengar kabar itu jatuh tersungkur. Ia menangis keras, memeluk tubuh Rasulullah yang telah terbaring. "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa hidup tanpa mendengar suaramu lagi?" Beberapa hari setelah pemakaman, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Khalifah Rasulullah kaum muslimin, meminta Bilal untuk mengumandangkan azan seperti biasa. Bilal mencoba menaiki menara. Dengan berat hati ia mulai, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tapi saat sampai pada "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", suaranya terhenti. Tangisnya pecah. Para sahabat di bawah meneteskan air mata. Seluruh Madinah menangis bersamanya. Sejak hari itu Bilal tak lagi mampu azan. Ia datang menemui Abu Bakar dengan wajah penuh duka. "Wahai Khalifah Rasulullah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Setiap kali aku sampai pada nama Rasulullah, suaraku terhenti, hatiku hancur." Abu Bakar memandang Bilal dengan mata berkaca-kaca. "Wahai Bilal, apakah engkau akan meninggalkan kami? Suaramu membuat kami merasa Rasulullah masih bersama kita." Bilal menunduk, air matanya jatuh di pipinya yang legam. "Wahai Abu Bakar, dulu aku azan untuk Rasulullah. Kini beliau telah tiada. Izinkan aku berhenti dan biarkan aku berjuang di jalan Allah." Abu Bakar menahan tangisnya, lalu mengangguk perlahan. "Jika itu yang membuat hatimu tenang, pergilah wahai Bilal. Semoga Allah selalu bersamamu." Bilal mencium tangan Abu Bakar dengan penuh hormat, lalu beranjak pergi. Hari itu adalah azan terakhirnya di Madinah. Bilal kemudian meninggalkan Madinah dan menuju negeri Syam, Suriah. Di sana, ia tetap berjuang di jalan Allah, menjadi pejuang dalam setiap peperangan. Namun malam demi malam, Bilal tak pernah berhenti menangis. Setiap kali teringat Rasulullah, ia merindukan suara dan wajah yang penuh kasih itu. Suatu malam, Bilal bermimpi. Dalam mimpinya, Rasulullah SAW datang tersenyum kepadanya dan berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak datang lagi menemuiku?" Bilal terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia segera berangkat ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ketika sampai di sana, para sahabat menyambutnya dengan penuh haru. Dan saat itu, datanglah dua cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain. Keduanya mendekati Bilal dengan wajah polos dan mata yang berkilau air mata. Hasan berkata lembut, "Wahai Paman Bilal, kami ingin sekali mendengar suara adzanmu seperti yang biasa engkau kumandangkan di zaman kakek kami." Husain menatap penuh harap, "Adzanilah wahai Bilal, kami rindu suara itu." Bilal menatap keduanya. Hatinya bergetar hebat.
ia tak sanggup menolak permintaan cucu-cucu Rasulullah yang begitu ia cintai. Dengan suara parau, ia berkata, "Jika itu permintaan Hasan dan Husain, aku akan adzan sekali lagi." Maka Bilal naik ke tempat adzan dan dengan suara bergetar, ia mengucap, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Seluruh Madinah terdiam. Suara itu seolah membangunkan kenangan lama. Ketika sampai pada "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", tangisan pun pecah di setiap rumah. Para sahabat menangis terseduh. Mereka merasa seakan Rasulullah hidup kembali, seolah sedang berjalan di antara mereka. Itulah adzan terakhir Bilal bin Rabah di Madinah. Setelah itu, ia kembali ke Syam. Di Syam, Bilal semakin tua. Tubuhnya mulai melemah, tetapi hatinya tetap kuat. Dan ketika ajal mendekat, istrinya menangis di sampingnya. Namun Bilal tersenyum. Matanya menatap ke langit. "Jangan menangis, wahai istriku. Besok aku akan bertemu kekasihku, Muhammad dan para sahabat di surga." Dengan senyum di wajahnya dan kalimat tauhid di lisannya, Bilal menghembuskan nafas terakhir. Ia wafat sebagai seorang mujahid, seorang muadzin surga. Kisah Bilal bin Rabah bukan hanya kisah seorang budak yang dibebaskan. Ini adalah kisah tentang iman, kesetiaan, dan cinta yang tidak mati. Bilal bukan orang kaya, bukan bangsawan. Namun suaranya memanggil manusia menuju Allah. Dan hingga kini, gema adzannya tetap hidup, menembus masa dan langit. Inilah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, yang suaranya membuat surga merindukannya.